Selamat pagi Power Team Indonesia. Ya, jadi ketika kita promosi, kita dihubungin banyak orang dan karakter orang macam-macam. Ini adalah salah satu contohnya, Kadita Mirzani. Nah, dari kalimatnya dia sempat menanyakan dengan kalimat udah dapat berapa miliar dari proses. Itu adalah kita bisa menerka bahwa ada ego di dalam dirinya. Seharusnya ketika orang menghubungi kita, kalimat pertama adalah salam. Artinya orang ini nggak baik, bisa dipastikan nggak baik. Kita akan lihat historikalnya. Dan kemudian karena saya melihat kalimatnya kurang baik, saya responnya juga kurang baik dan saya akan share link video. Kemudian dia bertanya lagi nih, wah tanya amal lu nggak butuh link, jelaskan apa development bisnis matrik. Nah dengan kalimat yang sedikit tinggi, saya merasa ini orang membuang waktu. Dan saya tulis dengan maaf, saya hanya merespon WhatsApp. Kemudian dia membalas lagi dengan tulisan seperti ini ya. Kalau dengan keamanan blockchain, akses pendingnya, mana address wallet kalian dalam jaringan apa. Nah dari kalimat ini jelas bahwa dia tidak paham tentang proses, tapi dia seolah-olah menguasai tentang matrik project yang berhubungan dengan blockchain. Jadi ada semacam ego dan dia merasa pandai di dalam suatu hal. Dan ketika dia ingin bertanya kepada seseorang, tapi dia tidak menyadari itu. Oke, saya kasih WhatsApp saya. Nah kemudian di sini dia mulai masuk. Kalau memang itu aset kripto, kenapa nggak ada di dalam crypto market cap, daftar pasar dunia dan lain-lain. Nah dari kalimat ini aja sebenarnya dia merasa ego dan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi memahami tentang project ini. Tapi di sisi lain dari kalimat ini aja udah salah. Ya, dia menyatakan bahwa proses itu adalah aset kripto seperti itu. Nah di sini dia mulai memunculkan ya sifatnya yang buruk, yang memang sangat tidak perlu kita layani di dalam hal apapun ya. Orang seperti ini memang tidak ada manfaatnya kita dekatin, dan dipastikan orang seperti ini adalah suatu hal yang memang harus kita kontrol secara emosional kita. Kita harus punya handling yang tepat. Nah, di sini dia menyatakan bahwa dia punya 25K ya, yang seharusnya nggak perlu dibicarakan karena orang tidak bisa melihat dari nilai, tapi orang melihat dari manfaat dan cara kita berkomunikasi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya. Oke. Nah, jadi kalimatnya sangat jauh dari standar apa yang kita terapkan di Power Team. Ini adalah contoh-contoh orang yang memang terkadang saya juga nggak habis pikir ya, apa sebenarnya yang ada di dalam pikirannya. Serusak itukah pikirannya? Dengan kalimat-kalimat yang disampaikan memunculkan suatu karakter yang buruk. Oke, kita lihat lagi. Di sini hati-hati berbisnis, kenali, pahami dan cari kebenarannya. Jadi seolah-olah dia ini benar-benar menguasai dari dalam segala hal dan ingin menyarankan, seolah-olah ingin menunjukkan niat baik. Tapi di sisi lain ternyata dia memang udah menunjukkan niat buruk. Nah, saya cuma membalas tunjukkan profesional dalam diskusi dengan menghubungi WA. Saya selalu mengarahkan ke WA, karena orang seperti ini harus berkomunikasi langsung. Nggak bisa kita membuang waktu dengan chatting dan itu tidak akan selesai. Emas pun bagus kita bilang sama mereka, sama orang seperti ini, itu tetap buruk juga. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Oke, balas chat saya, tapi dia tidak chat duluan. Dia hanya meminta kita yang menghubungi. Nah, saya bilang silakan di chat ya. Kemudian dengan bahasa yang sangat gak bagus dalam berkomunikasi, dia menyampaikan malas amat gitu, seperti itu ya. Kemudian saya balas dengan cukup singkat, saya hanya dihubungi bukan menghubungi ya. Jadi intinya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan respon dari seseorang. Ketika respon seseorang itu buruk ya, artinya kita juga harus melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita terima, yang pastinya kita berada di posisi yang menang ya. Kita tidak butuh orang-orang seperti ini. Kita hanya butuh orang-orang yang mempunyai mindset yang baik ya, orang-orang yang ingin memberi manfaat kepada orang lain, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang merasa mempunyai kemampuan tapi sebenarnya dari sisi profilnya kita udah cek bahwa ini kurang jelas. Ini adalah scammer, besar kemungkinan.
karena dia bermain di investasi ya, dan menarik orang supaya ikut follower dia ya. Jadi harapannya teman-teman bisa dimengerti hal-hal handling dalam promosi untuk mendapatkan merespon chat-chat yang masuk. Dari tulisan, dari penyampaian kita bisa memahami psikologi dan pemikiran seseorang. Kita bisa masuk dari penjelasan dari mana ya. Jadi ketika kalimatnya orangnya seperti ini memang tidak bisa kita respon melalui chat ya. Bagaimana caranya agar terhubung seperti itu? Oke, thank you.